Arena ke-33 3 lawan 3 cerita Douluo Dalus Soul Land 2 bab 18. Zhao Haoshen, yang berdiri di bagian paling belakang timnya, berteriak, "Ayo cepat, stick drum saya." Riak-riak cincin jiwa kuning muncul dari bawah kakinya dan bangkit, menyebabkan dua lampu kuning berkilau muncul di tangannya. Dua stik ayam rebus tiba-tiba muncul di tangannya, yang dengan cepat ia lewati kepada dua orang di depannya. Sementara melepaskan jiwa bela diri mereka, Ouyang Junyi dan Chen Junfeng dengan cepat meraih stik drum dari Zhao Haoshen dan dengan paksa mengambil gigitan besar dari mereka. Jiwa bela diri sistem makanan. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat jiwa bela diri sistem makanan. Dia tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh stik drum yang dipanggil Zhao Haoshen. Meskipun Zhao Haoshen hanya memiliki satu cincin jiwa, itu masih 100 tahun, jadi efek penguatannya mungkin bagus. Namun, penampilan masing-masing Ouyang Junyi dan Chen Junfeng sambil makan stik drum yang telah dipanggil agak aneh, sampai-sampai Xiao Xiao tidak bisa menahan tawa. The Three Life Soul Cruise Cauldron masih tetap melayang di atas kepalanya tanpa niat untuk bergerak sama sekali. Ouyang Junyi dan Chen Junfeng melakukan gerakan pada saat yang sama. Dari keduanya, satu dari mereka memiliki jiwa bela diri binatang, sementara yang lain memiliki alat jiwa bela diri. Namun mereka berdua master sistem kelincahan jiwa. Jiwa bela diri Ouyang Junyi adalah burung kolibri pedang paruh. Ketika dia melepaskan jiwa bela dirinya, sebuah penyengat tajam dengan cepat muncul di lengan kanannya. Jiwa bela dirinya adalah tipe burung, tetapi ia tidak memiliki sayap karena tingkat budidaya saat ini. Ini saja menunjukkan kesenjangan antara jiwa bela dirinya dan Wang Dong. Dewi kupu-kupu Wang Dong secara bawaan memiliki sayap, yang merupakan tanda dari jiwa bela diri binatang tingkat puncak. Jiwa bela diri Chen Junfeng adalah pedang yang fleksibel, membuat mereka bertiga menguasai jiwa satu cincin. Namun, mereka semua memiliki cincin jiwa 100 tahun. Ouyang Junyi adalah yang terkuat dari ketiganya, budidayanya telah mencapai peringkat ke-19. Chen Junfeng, di sisi lain, telah mencapai peringkat ke-18. Adapun Zhao Haoshen, mengingat fakta bahwa ia adalah master jiwa sistem makanan, kecepatan kultivasinya relatif lebih lambat. Oleh karena itu, budidayanya baru mencapai peringkat ke-17. Begitu dua master jiwa sistem kelincahan dari tim lawan menyelesaikan stik drum mereka melanjutkan untuk menerkam ke arah Wang Dong seperti panah yang dilepaskan dari tali busur. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga bahkan Wang Dong tercengang. Namun, dia langsung mengerti bahwa stik drum yang baru saja mereka selesaikan adalah penyebab peningkatan kecepatan mereka. Zhou Yi bukan satu-satunya guru yang membagi murid-muridnya menjadi beberapa tim. Guru-guru lain juga melakukannya. Dengan Zhao Haoshen mendukung Ouyang Junyi dan Chen Junfeng, keunggulan mereka dalam hal kecepatan tidak diragukan lagi dilepaskan ke potensi penuhnya, yang memungkinkan mereka menggunakan kecepatan sendiri untuk mencapai kemenangan. Sayangnya bagi mereka, tim 3 orang Huo Yuhao yang paling ditakuti paling tidak takut, karena berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao dapat menaklukkan mereka sepenuhnya. Cahaya keemasan samar muncul di mata Huo Yuhao, menyebabkan gambar 3 dimensi dari seluruh medan perang muncul di pikiran Wang Dong. Meskipun Ouyang Junyi dan Chen Junfeng sangat cepat, lintasan gerakan mereka, rotasi kekuatan jiwa mereka, arah serangan mereka, dan bahkan kelemahan mereka muncul bersamaan di benak Wang Dong. Ouyang Junyi dan Chen Junfeng sangat berpengalaman dalam memfokuskan pada satu sasaran, jadi ketika Wang Dong menyerang mereka sendiri, itu persis yang mereka inginkan. Dengan ledakan kecepatan yang tiba-tiba, mereka sangat yakin bahwa baik Huo Yuhao maupun Xiao Xiao tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Merawat Huo Yuhao dan Xiao Xiao setelah mengalahkan Wang Dong juga bisa dianggap sebagai bentuk memecah belah dan menaklukkan. Selain sengat tajam di lengannya, seluruh lengan kanan Ouyang Junyi juga ditutupi lapisan bulu. Tubuhnya menjadi sangat lentur, dan meskipun dia dan Chen Junfeng sama-sama ahli jiwa sistem kelincahan, dia lebih cepat daripada Chen Junfeng.
Cincin jiwa kuning di bawah tubuhnya menyala, menyebabkan penyengat di lengannya langsung berubah menjadi beberapa puluh bayangan yang segera bergegas menuju Wang Dong. Meskipun Chen Junfeng sedikit lebih lambat dari Ouyang Junyi, ini jelas bukan pertama kalinya mereka bekerja sama. Bahkan sebelum dia tiba, dia mengayunkan pedang pendek yang dia pegang, menyebabkan cincin jiwa pertamanya menyala. Sinar pedang ditembakkan dari pedangnya ke arah Wang Dong. Namun, sebelum keduanya bahkan bergerak, pola emas yang tercetak di sayap Wang Dong sudah mulai menyebar saat dia mengaktifkan cincin jiwa pertamanya juga. Lengannya menyatu dengan sayap depan, menyebabkan keterampilan Wing Guillotine-nya yang dilihat Huo Yuhao dan Xiao Xiao sebelumnya muncul lagi. Sejak dia berada di udara, Wang Dong berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada Ouyang Junyi dan Chen Junfeng. Raut kesombongan muncul di wajahnya, seolah dia memandang rendah mereka berdua. Saat ia menghadapi serangan mereka, Wang Dong menyapu sayap kirinya, langsung menemui hummingbird paruh pedang Ouyang Junyi. Sementara dia melakukan ini, sayap kanannya langsung memangkas keluar, menghantam cahaya pedang Chen Junfeng terlebih dahulu, meskipun dirilis kedua. Posisi Wang Dong saat melepaskan serangannya sama sekali tidak kurang. Cici. Serangkaian suara terdengar. Yang mengejutkan, Ouyang Junyi menemukan bahwa keterampilan jiwa pertama pedang paruh hummingbird-nya, Hummingbird Flash Sting, hanya dapat menyebabkan beberapa lingkaran cahaya muncul di sayap depan Radiant Butterfly Goddess Wang Dong. Bahkan dengan tingkat ketajaman yang dimiliki oleh pedang paruh hummingbird-nya, itu sebenarnya tidak mampu menembus kekuatan sayap Wang Dong. Setelah itu, sayap besar Wang Dong menyapu lurus ke wajahnya. Ouyang Junyi dapat dianggap memiliki setidaknya sedikit pengalaman tempur. Dia langsung berjongkok ke bawah dalam upaya untuk menghindari pukulan Wang Dong dari bawah. Namun, siapa yang bisa menebak bahwa Wang Dong tiba-tiba akan mengayunkan sayapnya langsung ke bawah dan membuatnya tampak seolah-olah Ouyang Junyi secara khusus berlutut untuk ditampar oleh Wang Dong. Dengan bunyi gedebuk, Ouyang Junyi ditampar muka pertama ke tanah. Selain itu, kekuatan besar yang menghantam punggungnya hampir membuatnya muntah darah. Chen Junfeng juga kalah dengan Ouyang Junyi. Ketika cahaya pedang yang dilepaskannya bertabrakan dengan ujung tajam Wing Guillotine Wang Dong, Chen Junfeng hanya melihat kilatan emas sebelum cahaya pedangnya dihancurkan. Setelah itu, dengungan keras bergema dari pedang pendeknya saat hancur. Dia hanya melihat kilatan cahaya biru keemasan di depan matanya sebelum dia dikirim terbang dengan kecepatan yang bahkan lebih besar daripada kecepatan yang dia miliki saat berlari menuju Wang Dong. Setelah itu, dia bertabrakan dengan Zhao Haoshen, yang masih menggigit tongkat, menyebabkan mereka berdua langsung berguling-guling di atas tanah. Wang Dong membentangkan sayapnya di udara, menyebabkan lampu biru dan ungu berkilauan bolak-balik melintasi sayapnya. Pola keemasan di sayapnya perlahan menghilang saat dia dengan santai mendarat, dan dia mempertahankan ekspresi arogan di wajahnya yang belum hilang sejak pertempuran dimulai. Guru yang memandang, Wang Yan, memiliki pandangan yang cemerlang di matanya, sementara wajah-wajah dari istilah lain tenggelam setelah menonton pertandingan. Seluruh area ke-33 mati sunyi. Dia terlalu kuat, dia adalah master jiwa sistem serangan yang mengerikan. Master jiwa sistem penyerangan secara alami dapat menekan master sistem kelincahan jiwa sampai batas tertentu, tetapi semua orang yang hadir adalah siswa baru. Seberapa besar perbedaan di antara mereka? Wang Dong sebenarnya mampu mengalahkan dua tuan jiwa sistem kelincahan sendirian, dan ini adalah master jiwa sistem makanan yang mendukung mereka. Meskipun seorang master jiwa dua cincin memiliki keuntungan yang sangat besar dibandingkan dengan seorang guru jiwa satu cincin, dia masih mampu mengalahkan 3 lawan hanya dalam hitungan detik. Dari sini saja, orang bisa membayangkan betapa kejamnya guru jiwa ini. Yang memiliki Dewi Kupu-Kupu Radiant adalah. Selain itu, masih ada orang lain yang juga memiliki dua cincin jiwa seperti Wang Dong di tim mereka. Tim ini memiliki dua tuan jiwa yang berada di atas peringkat ke-20. Adapun Huo Yuhao,
Dia benar-benar diabaikan oleh semua orang yang hadir, hanya guru Wang Yan yang samar-samar memperhatikan cahaya keemasan yang berkedip-kedip di matanya. Pada kenyataannya, meskipun ada kesenjangan yang signifikan antara Ouyang Junyi dan tim Huo Yuhao dalam hal kekuatan, Wang Dong seharusnya tidak dapat mencapai kemenangan secepat yang dia lakukan sendiri. Namun, jangan lupa bahwa ia mendapat bantuan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao, yang setara dengan cincin jiwa 600 tahun. Berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao bukanlah keterampilan tunggal, itu memberikan bantuan yang setara dengan 2 cincin jiwa 600 tahun. Bantuan yang diterima Wang Dong dari Huo Yuhao jauh melebihi dukungan yang lawan-lawannya terima dari guru jiwa sistem makanan mereka. Selanjutnya, Wang Dong juga memiliki cincin jiwa 100 tahun sebagai cincin jiwa pertamanya. Sementara kekuatan jiwanya telah mencapai peringkat 24, kultivasinya sangat melebihi budidaya milik lawannya. Setelah menarik sayapnya, Wang Dong berjalan kembali ke Xiao Xiao dan Huo Yuhao dan merayakannya dengan selamat. Xiao Xiao tersenyum. Monitor kelas kami luar biasa. Wang Dong, bagaimana kalau Anda membiarkan saya menikmati waktu berikutnya? Dia yakin bahwa, jika dia yang keluar, dia juga akan bisa mengalahkan lawan-lawannya. Semakin dia merasa bahwa deteksi spiritual Huo Yuhao ajaib, semakin dia menemukan dirinya terpesona olehnya. Jadi, orang yang dia puji bukanlah Wang Dong, tapi Huo Yuhao. Wang Dong terkekeh. Jangan, jaga kekuatanmu tetap tersembunyi. 10 pertandingan ini hanyalah hidangan pembuka bagi kami bertiga. Cukup bagi saya untuk pamer. Kami tidak bisa membiarkan tim lain merasakan kekuatan kami. Huo Yuhao terkekeh. Wang Dong membuat poin yang bagus. Xiao Xiao, kamu akan menjadi kartu truf kami. Xiao Xiao juga tertawa ketika dia mendengar kata-kata mereka dan mengangguk setuju. Tim Huo Yuhao kelas 1 memenangkan pertandingan pertama mereka. Setelah Wang Yan mengumumkan hasil pertandingan, dia mencatatnya di lembar kertas sebelumnya yang dia keluarkan. Di sisi lain, tim 3 Ouyang Junyi sudah berhasil merangkak kembali ke kaki mereka. Wang Dong bersikap lunak pada mereka, jadi mereka tidak menderita luka nyata. Namun, mereka tampak malu. Mereka tidak ingin tinggal selama 1 detik lagi setelah membiarkan semua orang melihat betapa mudahnya mereka dikalahkan. Karena itu, mereka dengan cepat lari. Setelah Wang Yan mencatat hasil pertandingan, ia melirik kembali ke tim Huo Yuhao yang terdiri dari 3 orang. Dia berpikir dalam hati, kurasa ini adalah kartu truf kelas 1. Para siswa yang telah diajarkan oleh guru Zhou Yi luar biasa, seperti yang diharapkan. Namun, dia masih belum bisa menemukan Huo Yuhao. Berbeda dengan siswa, ia jelas mampu memahami seluk-beluk di belakang setiap tim ketika mereka mendaftar. Nama tim ini dari kelas 1 adalah tim Huo Yuhao. Dengan kata lain, Huo Yuhao adalah pemimpin tim ini. Namun, jika Anda melihatnya dari sudut pandang tingkat kultivasi mereka, Wang Dong dan Xiao Xiao keduanya mengalahkannya. Terus terang, dengan cincin jiwa Huo Yuhao yang hanya dari peringkat 10 tahun, serta kultivasinya yang belum menembus ke peringkat ke-20, dia bahkan seharusnya tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke Akademi Shrek. Terlepas dari semua ini, dia adalah pemimpin tim mereka. Dengan kata lain, siswa ini, yang memiliki cincin jiwa 10 tahun, adalah inti dari tim ini. Kenapa begitu? Wang Yan adalah perwakilan dari faksi moderat dari Sekolah Teori Teoritis Akademi Shrek. Dia memiliki banyak pengetahuan tentang teori, sementara kemampuannya mengajar sangat kuat. Meskipun usianya baru 40 tahun, dia adalah seorang guru berpangkat tinggi yang tidak ada duanya di halaman luar. Memperoleh promosi sebagai guru di Akademi Shrek bahkan lebih sulit daripada memperolehnya sebagai siswa. Ini sangat jelas, seperti yang ditunjukkan oleh Zhou Yi hanya menjadi guru kelas menengah. Ini tentu saja terkait dengan metode pengajarannya yang mengerikan. Di sisi lain, Wang Yan adalah seseorang yang bisa menjadi guru tingkat tinggi, dan seseorang yang memiliki kualifikasi untuk mengajar siswa halaman dalam.
Dari sini, dapat dilihat dengan jelas seberapa kuat dia di bidang pengetahuan teoretis. Namun, bahkan dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi dengan tim Huo Yuhao, begitu banyak sehingga dia bahkan tidak bisa mengatakan jenis guru jiwa apa Huo Yuhao. Meskipun mereka telah menyelesaikan penilaian mereka untuk hari itu, tim 3 orang Huo Yuhao tidak pergi. Sebaliknya, mereka tetap tinggal di belakang untuk mengamati 2 pertandingan lainnya. Mereka menunggu sampai pertandingan lainnya selesai sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Yan. Wang Yan pada akhirnya tidak meminta Huo Yuhao. Dia percaya bahwa dia pasti akan melihat kemampuan Huo Yuhao di pertandingan berikutnya. Babak pertama penilaian mahasiswa cepat selesai. Tujuan dari penilaian hari ini adalah lebih atau kurang untuk memungkinkan siswa yang berpartisipasi untuk beradaptasi dengan penilaian. Namun, penilaian besok akan jauh lebih menantang. Para siswa harus menjalani 2 putaran penilaian di pagi dan sore hari, total 4 putaran untuk hari itu. Hari ketiga, di sisi lain, bahkan akan lebih mengerikan. Semua tim yang tersisa harus menjalani 5 putaran hari itu, karena durasi penilaian mahasiswa baru hanya 3 hari lamanya. Penilaian ini tidak hanya melatih siswa dalam pertempuran, tetapi juga dalam kemampuan mereka untuk bertarung dalam pertempuran yang berkepanjangan. Ketika hari kedua penilaian dimulai, para siswa dari kelas 1 mulai merasa bersyukur atas guru Zhou. Berjuang 4 pertandingan dalam 1 hari bukan hanya masalah konsumsi kekuatan jiwa, menguras kekuatan fisik mereka juga sangat serius. Setelah menjalani pelatihan seperti neraka Zhou, para siswa dari kelas 1 jelas memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menahan kekeringan fisik dari pertarungan konstan daripada siswa dari kelas lain. Setelah pertandingan yang mereka lawan pada hari pertama, serta pengamatan yang mereka lakukan sesudahnya, Huo Yuhao 100% yakin bahwa tidak ada lawan dalam kelompok mereka yang mampu mengancam mereka. Selain mereka, hanya ada 1 siswa di atas pangkat 20 dari kekuatan jiwa. Siswa dari tim lain juga bukan idiot. Karena berada di bawah kondisi yang sedemikian kuat, mereka langsung kehilangan ketika mereka berhadapan dengan tim Huo Yuhao untuk mencapai hasil yang lebih baik di kemudian hari. Tim Huo Yuhao berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan siswa yang kelelahan dari tim lain. 3 tim Huo Yuhao dengan mudah berhasil meraih kemenangan di keempat pertandingan mereka. Dengan demikian memperoleh hasil sempurna dari 5 kemenangan dalam 5 pertandingan. Dengan hasil ini sebagai jaring pengaman, mereka pada dasarnya sudah lulus penilaian mahasiswa baru. Selanjutnya, 5 kemenangan ini menyebabkan mereka dipenuhi dengan kepercayaan diri. Di sisi lain, Wang Yan merasa agak tertekan sebagai pengawas arena ke-33. 5 pertandingan telah berlalu, namun tim Huo Yuhao telah bertarung dengan cara yang sama persis di setiap pertandingan. Wang Dong akan bergerak sendiri, sementara Huo Yuhao dan Xiao Xiao hanya akan duduk dan menonton. Pertandingan itu akan berakhir dalam waktu singkat, menyebabkan dia tetap bingung tentang kemampuan apa yang dimiliki Huo Yuhao. Sebagai guru berbasis teori, bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan? Huo Yuhao, kalian bertiga datang ke sini sebentar. Ketika pertandingan hari kedua telah berakhir, Wang Yan memanggil tim Huo Yuhao yang terdiri dari 3 orang. Guru Wang. Huo Yuhao berjalan di depan, dengan Wang Dong dan Xiao Xiao mengapitnya. Seperti yang saya pikirkan, Wang Yan berpikir dalam hati. Huo Yuhao ini benar-benar adalah inti dari tim mereka. Kalian bertiga telah memperoleh hasil yang sangat baik dari 5 kemenangan dalam 5 pertandingan. Anda harus terus bekerja keras di pertandingan mendatang, sehingga Anda dapat berpartisipasi dalam turnamen peringkat untuk 64 tim teratas. Namun, 5 pertandingan besok tidak akan semudah hari ini. Setelah pertandingan hari ini selesai, kami akan menggambar banyak lagi. Sementara tim yang telah kehilangan semua pertandingan mereka akan dihilangkan. Saat kami menggambar banyak, kami akan memastikan bahwa siswa dari kelas yang sama tidak akan bertemu satu sama lain, tetapi hasil sebelumnya juga akan dipertimbangkan. Besok,
Anda pasti akan tetap berada di arena ke-33, tetapi ada peluang yang sangat tinggi bahwa Anda akan bertemu dengan tim yang kuat, atau bahkan dua, yang mampu menantang Anda. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Terima kasih, Guru Wang. Kami pasti akan bekerja keras." Wang Yan tersenyum. "Itu bagus. Kembalilah dan istirahat." Dia masih menahan diri untuk tidak bertanya kepada Huo Yuhao tentang jiwa bela dirinya, karena dia masih memiliki kebanggaan pada dirinya sendiri. Dia percaya bahwa Huo Yuhao tidak akan bisa menyembunyikan jiwa bela diri darinya begitu mereka bertemu lawan yang kuat. Santai sekali, menang melawan mereka semudah memotong sayuran. Wang Dong berkata dengan ekspresi bersemangat saat kembali. Dia sangat puas dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Xiao Xiao berkata, "Seharusnya giliranku keluar besok." Wang Dong, Anda hanya menggunakan keterampilan jiwa pertama Anda sejauh ini. Jika lawan yang kita temui besok bahkan lebih kuat dari hari ini, aku khawatir kamu mungkin harus menggunakan keterampilan jiwa kedua kamu. Namun, keterampilan jiwa kedua Anda diciptakan dari cincin jiwa 1000 tahun, jadi itu adalah teknik serangan terkuat yang kami miliki di tim kami. Kita seharusnya tidak membiarkan orang lain melihatnya dengan mudah, kita hanya boleh menggunakannya selama turnamen peringkat. Jika kita bertemu lawan yang kuat besok, aku akan membantumu. Kita harus mencoba yang terbaik untuk hanya menggunakan keterampilan jiwa pertama kita. Bahkan jika kita bertemu lawan yang sangat kuat, aku akan menjadi orang yang menggunakan keterampilan jiwa kedua mereka, sehingga kita dapat menjaga milikmu tersembunyi. Dengan cara ini, kita akan memiliki 2 kartu truf. Bagaimana dengan itu? Wang Dong tertawa. "Xiao Xiao, kamu sudah mengatakan semua ini, tetapi itu benar-benar hanya karena tanganmu gatal, bukan? Baik, kami akan melakukannya dengan caramu. Saya sudah puas, jadi saya akan membiarkan Anda bersenang-senang sebentar." Untungnya, tidak ada orang dewasa yang berjalan di dekat mereka saat mereka berbicara. Jika ada, kata-kata Wang Dong bisa ditafsirkan sangat berbeda. Huo Yuhao terkekeh. "Ayo pergi, aku akan mentraktir kalian berdua untuk beberapa ikan panggang. Saya memesan beberapa ekstra kemarin." Ketika mereka bertiga meninggalkan area pemeriksaan, mereka bertemu 2 orang. Huo Yuhao dan Wang Dong tidak bisa membantu tetapi tertegun ketika mereka melihat siapa orang yang mereka temui. Orang-orang yang mereka temui bukanlah orang yang acak, itu adalah murid berpakaian merah dari halaman dalam, Ma Xiao Tao, dan orang yang diseretnya beberapa hari yang lalu, Su Sanxi. Dibandingkan dengan dirinya yang bersemangat tinggi, Su Sanxi saat ini memiliki ekspresi pucat di wajahnya, seolah-olah semua energi telah terkuras dari tubuhnya. Dia tampak lesu, dan pakaiannya kusut. Penampilannya saat ini sangat tidak bersemangat. Ma Xiao Tao masih secantik dulu, meskipun ada rona abnormal pada wajahnya yang menawan, dan warna merah muda matanya agak gelap. "Kami sudah menemukan mereka, kan? Sister Xiao Tao, bisakah saya pergi sekarang?" Su Sanxi tersenyum pahit saat dia berbicara. Setelah tersiksa oleh rasa sakit yang luar biasa selama beberapa hari, dia akhirnya berhasil menahannya. Namun, pengurasan energi, kekuatan fisik, dan kekuatan jiwanya terlalu parah. Saat ini, yang ingin ia lakukan adalah kembali ke kamarnya dan tidur. Ma Xiao Tao mengangguk. "Oke, kamu bisa pergi." Su Sanxi melirik Huo Yuhao dan Wang Dong dengan pandangan yang mengatakan kamu bisa berjuang sendiri sebelum dia pergi. Penampilannya yang tidak loyal menyebabkan keduanya merasa gugup. Kenapa Ma Xiao Tao mencari mereka? Ma Xiao Tao dengan acuh tak acuh berkata, "Kalian berdua, ikuti aku. Teman sekelas junior, kamu bisa kembali sendiri." Xiao Xiao baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi Huo Yuhao segera menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia harus pergi, dan bahwa tidak ada yang akan terjadi pada mereka. Melihat bahwa Ma Xiao Tao mungkin tidak datang dengan niat baik, dia tidak ingin menyeret Xiao Xiao ke sini. Selanjutnya,
Ini masih Akademi Huo Yuhao dan Wang Dong sama-sama percaya bahwa dia tidak akan melakukan hal buruk kepada mereka. Xiao Xiao merasa agak tidak ditugaskan, tetapi dia akhirnya pergi dengan enggan. Mengikuti jejak Ma Xiaotao, keduanya berjalan menuju jalan tepi danau. Setelah berjalan sebentar, mereka tiba di tepi danau tempat mereka pertama kali diserang olehnya. Ma Xiaotao hanya berhenti ketika dia tepat di depan danau Lautan Dewa. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong menjaga jarak darinya. Wang Dong memiliki ekspresi waspada di wajahnya, sementara hati Huo Yuhao berdebar. Kakak perempuan senior, Ma, mengapa Anda memanggil kami? Huo Yuhao bertanya dengan penuh tanya. Dengan membelakangi mereka, Ma Xiaotao berkata, kamu seharusnya sudah menebaknya sekarang. Kamu benar, aku adalah siswa yang meledak dari halaman dalam. Siswa yang hampir melukai kalian berdua saat itu. Pada saat itu, saya benar-benar tidak punya pilihan. Nah, pertama saya ingin meminta maaf kepada kalian berdua. Wang Dong mengerutkan bibirnya, berpikir dalam hati, ini meminta maaf. Tidak ada ketulusan dalam tindakan Anda sama sekali. Keduanya saling melirik, lalu Huo Yuhao berkata, kakak perempuan senior Ma, mari kita biarkan dulu berlalu. Sekolah sudah memberikan kompensasi pada kami. Ma Xiaotao tiba-tiba berbalik, warna merah muda di matanya tiba-tiba semakin gelap. Tekanan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong. Menurut saya, masalah ini belum berakhir. Ma Xiaotao menggeram. Hari itu, seharusnya ada seorang guru jiwa tipe S yang menghentikanku. Itulah yang menghentikan saya dari menyakiti kalian berdua. Orang itu sangat penting bagi saya. Ceritakan semua yang Anda tahu. Mungkin itu salah satu pelindung Anda. Bagaimanapun, saya harus menemukan mereka. Wang Dong memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Kakak senior, Ma, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ketika Anda menyerang kami hari itu, kami berdua pingsan karena suhu tinggi yang dipancarkan tubuh Anda. Kami tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi setelah itu. Adapun Master Jiwa tipe S yang Anda bicarakan ini, kami tidak memiliki cara untuk mengetahui siapa dia. Huo Yuhao mengikuti petunjuk Wang Dong dan mengangguk. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membocorkan rahasianya mengenai Skydream Ichewon. Melihat bahwa mereka tampaknya tidak berbohong, jejak keraguan muncul di mata Ma Xiaotao. Alasan dia mencari mereka berdua adalah karena, setelah kembali hari itu, dia tiba-tiba memikirkan mengapa mereka merasa akrab dengannya itu karena dia telah melihat beberapa informasi mengenai Huo Yuhao dan Wang Dong di halaman dalam. 3 bulan yang lalu, dia mengandalkan energi dingin Skydream Ichewon untuk menekan api iblis di dalam tubuhnya, yang telah membuat kecepatan kultivasinya meningkat pesat saat itu ditekan. Ketika energi dingin menghilang, dia hanya bisa mengandalkan Susanshi. Namun, dia menemukan bahwa meskipun penyuapan underworld misteriusnya adalah jiwa bela diri tingkat tinggi, itu masih hanya jiwa bela diri tipe air, bukan jiwa bela diri tipe es. Karenanya, bantuan yang dibawanya secara bertahap berkurang. Jika dia tidak bisa menekan api iblis di tubuhnya, dia harus berhenti berkultivasi. Selain itu, api iblis di tubuhnya bisa meledak kapan saja, menyebabkan dia kehilangan kesadarannya. Setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan untuk mencari Huo Yuhao dan Wang Dong. Jika dia bisa menemukan orang yang sebelumnya menggunakan jiwa bela diri tipe S untuk menghentikannya, masalahnya bisa dengan mudah diselesaikan. Kamu benar-benar tidak tahu, Ma Xiaotao bertanya dengan suara rendah. Huo Yuhao dan Wang Dong secara bersamaan menggelengkan kepala mereka. Ekspresi Ma Xiaotao tiba-tiba berubah ketika dia berbicara dengan suara dingin, kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan. Jika Anda benar-benar tidak tahu, saya harus memaksanya keluar. Saat dia berbicara, gelombang panas yang kuat meletus keluar saat api merah seperti gunung berapi keluar dari tubuh Ma Xiaotao. Ketika keduanya dipanggil oleh Ma Xiaotao, mereka sudah merasa ada yang tidak beres.
Karena itu, mereka menjaga kewaspadaan mereka setiap saat. Setelah kehilangan yang mereka alami terakhir kali, keduanya langsung bereaksi saat Ma Xiaotao membuatnya bergerak. Mereka tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian mereka. Sayap Dewi Kupu-Kupu Radiant langsung melesat keluar dari punggung Wang Dong. Ketika mereka membentangkannya, mereka sudah dipenuhi dengan pola emas Wing Guillotine. Wang Dong langsung diaktifkan. Pada saat yang sama, Huo Yuhao merilis berbagi deteksi spiritual dan syok rohnya. Meskipun baru 3 bulan berlalu, budidaya mereka meningkat dalam jumlah besar. Selain itu, mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Karena itu, ketika mereka tiba-tiba melepaskan keterampilan mereka, Wang Dong meraih Huo Yuhao dari belakang dan dengan cepat terbang mundur. Ma Xiaotao jelas ceroboh. Tidak mungkin dia bahkan memperhatikan pemimpin jiwa 1 dan 2 cincin. Saat dia melepaskan jiwa bela dirinya, bulu merah api yang mempesona menutupi seluruh tubuhnya. Namun, Wang Dong sudah mulai terbang dengan cepat dengan Huo Yuhao. Setelah itu, Ma Xiaotao melihat kerlip cahaya ungu di mata Huo Yuhao. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah tatapan Huo Yuhao telah menjadi serupa dengan 2 jarum tajam yang menusuk ke arahnya, yang membuatnya secara tidak sadar menutup matanya. Selanjutnya, otaknya merasa pusing sesaat. Kekuatan spirit shock Huo Yuhao telah meningkat dalam kekuatan ketika mata iblis ungunya telah menerobos. Bahkan dengan tingkat kultivasi 6 cincinnya, Ma Xiaotao belum bisa menerimanya secara langsung. Meskipun itu hanya menghentikan Ma Xiaotao sejenak, Wang Dong sudah berhasil menyerbu keluar dari hutan dengan Huo Yuhao di belakangnya, kembali ke jalur tepi danau. Kembali ke gedung sekolah, teriak Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tangannya ke arah Ma Xiaotao, menyebabkan beberapa lampu es terbang langsung ke arahnya. Itu adalah senjata tersembunyi yang diberikan Tang Ye padanya. Dia telah menggunakan teknik melempar yang paling dasar, meskipun tercepat ketika dia melemparkannya. Aliran udara yang intens secara bersamaan meletus dari pola emas di sayap Wang Dong, dengan cepat mendorongnya ke kejauhan. Tapi bagaimana Ma Xiaotao bersedia membiarkan mereka berdua melarikan diri? Dia hanya mengabaikan senjata tersembunyi Huo Yuhao dan bergegas menuju mereka dengan cepat. Sepasang sayap berapi besar membentur, menyebabkan semua senjata logam yang tersembunyi di depannya langsung melebur menjadi cairan yang jatuh ke tanah. Panas mengerikan yang dipancarkan darinya mirip dengan tangan besar yang mencoba untuk meredam Huo Yuhao dan Wang Dong dari belakang. Deteksi spiritual Huo Yuhao adalah keterampilan yang sangat kuat yang bisa membalikkan hasil pertempuran, tapi itu hanya ketika kedua belah pihak berada di peringkat yang sama. Ketika mereka menghadapi lawan seperti Ma Xiaotao, itu adalah keterampilan yang terlalu tipis. Bahkan jika mereka dapat secara akurat memprediksi gerakannya, apa yang bisa mereka lakukan? Bahkan jika mereka tahu segalanya tentang dia, mereka masih tidak bisa menghentikannya. Wang Dong sudah melakukan yang terbaik untuk terbang sebaik mungkin, tetapi gelombang panas menelan mereka berdua dalam apa yang praktis instan. Jika seseorang melihatnya dengan pandangan mata burung, mereka akan menemukan bahwa sosok Ma Xiaotao telah menangkap keduanya pada dasarnya dalam sekejap. Setelah itu, sepasang sayap berapi besarnya telah meluas, sebelum tiba-tiba melipat ke dalam, menjebak Huo Yuhao dan Wang Dong di dalamnya. Ma Xiaotao meraih mereka berdua dengan kerah mereka. Undulasi kekuatan jiwanya yang mengerikan menyebabkan mereka berdua segera kehilangan kemampuan mereka untuk melawan. Api mengelilingi mereka, menyebabkan mereka sepenuhnya tidak dapat melihat dunia luar sama sekali. Bahkan berbicara adalah tugas yang mustahil. Ma Xiaotao diam-diam menunggu di sana dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah setengah jam berlalu, alisnya berkerut. Apakah itu benar-benar kebetulan terakhir kali? Dia hanya memiliki satu tujuan dari bergerak melawan mereka berdua. Untuk mengusir Master Jiwa tipe S yang sebelumnya menekannya. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Jika Anda melihat situasi dari luar, dia sudah menelan Huo Yuhao dan Wang Dong dalam kobaran api.
Namun, guru jiwa itu masih belum muncul. Lampu berapi mundur, menyebabkan api di sekitarnya memudar. Ma Xiaotao juga mendapatkan kembali ketenangannya. Dia melonggarkan cengkeramannya pada Huo Yuhao dan Wang Dong, menyebabkan mereka tersandung dan jatuh ke tanah. Ma Xiaotao dengan acuh tak acuh berkata, karena ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua, ya sudah. Saya tahu bahwa kalian berdua tidak akan menerima ini, jadi bekerja keras dan berkultivasi. Jika kamu bisa memasuki halaman dalam suatu hari nanti, aku akan memberimu kesempatan untuk menantangku. Ketika dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia benar-benar mengabaikan mereka berdua, yang dipenuhi dengan kemarahan. Perempuan gila ini, Wang Dong berteriak dengan marah. Huo Yuhao berdiri, lalu menarik Wang Dong. Biarkan saja. Jika Anda masih memiliki kekuatan untuk mengutuknya, gunakan untuk berkultivasi ketika Anda kembali. Dia tidak salah siapa kita tidak lebih kuat darinya. Mari kita kembali. Sebelumnya, ketika Ma Xiaotao telah dipaksa kembali oleh jari Skydream Ichewong, Huo Yuhao telah melihat segalanya. Karena ini, dia samar-samar menebak apa yang sedang dibicarakan Ma Xiaotao. Praktis tidak ada kemungkinan Ma Xiaotao yang berpikiran jernih membunuh mereka. Dia hanya ingin memaksa Skydream Ichewong keluar. Namun, Huo Yuhao sudah menyimpulkan tujuannya, tetapi bahkan jika dia tidak, Skydream Ichewong masih belum bisa keluar. Orang tua itu tidur nyenyak. Dia sudah mengatakan bahwa dia tidak akan bisa membantu Huo Yuhao selama 1 tahun lagi. Ketika Xiao Xiao melihat mereka berdua pada hari berikutnya, dia tidak bisa menahan sedikit pun rasa kaget muncul di wajahnya yang menawan. Apa yang terjadi pada kalian berdua? Kenapa kalian berdua memiliki wajah jelek di wajahmu? Apakah kakak perempuan senior dari halaman dalam melakukan sesuatu padamu? Wang Dong menjawab lebih dulu, jelas tidak. Dia hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada kami. Jangan khawatir tentang itu, ayo cepat dan pergi ke penilaian. Dia jelas tidak mau berbicara tentang masalah yang memalukan. Karena mereka adalah tim yang telah mencapai hasil terbaik selama turnamen 5 putaran sebelumnya, mereka mampu tetap berada di arena ke-33. Setelah banyak digambar ulang, mereka dipasangkan dengan 5 tim lain untuk melanjutkan penilaian mereka. Siswa-siswa ini jelas bukan peringkat pertama dari arena lain, karena itu mereka pasti tidak akan bertemu lawan yang luar biasa kuat selama 5 putaran berikutnya. Namun, itu masih tidak akan mudah bagi mereka seperti pertandingan sebelumnya. Guru Wang Yan melirik ke tim Huo Yuhao yang terdiri dari 3 orang dengan tatapan tajam di matanya, lalu melanjutkan untuk membuat pengumuman, baiklah, semua orang hadir. Karena tim Huo Yuhao kelas 1 dapat memperoleh hasil terbaik di arena ini selama 5 pertandingan sebelumnya, mereka adalah tim unggulan dari arena ini. Adapun urutan pertandingan pertama dari putaran ke-6 arena 33 adalah tim kelas 1 Huo Yuhao versus tim kelas 7 Huang Cutian. Mulailah penilaian. Ketika kedua belah pihak memasuki arena, tim 3 orang Huo Yuhao langsung kagum dengan fakta bahwa ada pasangan siswa perempuan yang identik di tim lawan. Kedua siswi itu berambut biru, dan wajah mereka yang mungil dan lembut tampak kemerahan. Mereka terlihat sangat imut, dan bahkan tampak sedikit lebih muda dari mereka. Sepasang kembar. Seorang siswa lelaki yang tinggi dan kokoh berdiri di depan kedua gadis itu. Dia jelas-jelas Huang Cutian, pemimpin tim mereka. Saya Huang Cutian. Gadis di sebelah kiri saya adalah Lan Susu, sedangkan gadis di sebelah kanan saya adalah Lan Luoluo. Mohon saran kami, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Mohon beritahu kami, jawab Huo Yuhao. Kedua belah pihak mengambil posisi mereka. Sisi Huo Yuhao mengikuti formasi asli mereka, dengan Wang Dong di depan, Xiao Xiao di tengah, dan Huo Yuhao di sudut arena. Di sisi lain, Huang Cutian berdiri di depan, sementara Lan Susu dan Lan Luoluo berdiri di belakangnya. Tim hanya bisa memiliki 1 master jiwa sistem serangan,
dan itu sangat jelas bahwa salah satu dari si kembar tidak mungkin menjadi master jiwa sistem serangan tim mereka. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa mereka berdua adalah master jiwa sistem bantu, atau bahkan keduanya master sistem jiwa kontrol seperti tim Huo Yuhao. Guru Wang Yan berteriak pelan, biarkan penilaian dimulai. Kedua belah pihak dengan cepat melepaskan jiwa bela diri mereka. Huang Cutian meraung dan menggunakan kedua tangan untuk memukuli dadanya dengan paksa. Dia bahkan belum mencapai usia 12 tahun, namun tingginya sudah 1,5 meter. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, perawakannya langsung melesat hingga 1,8 meter atau lebih, sementara otot-ototnya yang melotot langsung merobek seragam sekolah yang dia kenakan terpisah, memperlihatkan otot-ototnya yang telah berubah menjadi hitam metalik. Mata awalnya hitam telah berubah menjadi kuning, dan dua gigi taring sekarang menonjol dari bibirnya yang menebal. Keempat tungkainya menjadi tebal dan kokoh, sementara otot-ototnya tampak sekuat baja. Dua cincin jiwa kuning secara bersamaan bangkit dari kakinya. Secara mengesankan, dia adalah sistem serangan Soul Grandmaster. Pasangan kembar di belakang Huang Cutian juga melepaskan jiwa bela diri mereka, yang tanpa diduga, ternyata adalah rambut mereka. Dua cincin jiwa secara tak terduga juga muncul di bawah kaki Lan Luoluo dan Lan Susu, keempatnya berwarna kuning. Dengan ayunan kepala mereka, rambut biru panjang mereka segera terangkat ke udara, dengan cepat menyebar di udara. Dengan cepat mencapai 10 meter panjangnya ketika melayang di udara.